Living Teens, kembali lagi di ibadah Teens kita pada pagi hari ini. Kita mau sama-sama mulai ibadah kita. Mari kita memuji Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu, Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu, Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu, Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu, Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Hanya Kau Raja mulia, Tuhan. Kau yang berkuasa atas kami semua. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Hanya Kau yang layak, Tuhan. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Raja mulia.
and stars they wave. The morning sun was dead. The Savior of the world was fallen. His body on the cross, His blood poured out for us, the wake of every curse upon Him. One final breath He gave as heaven looked away. The Son of God was laid in darkness, a battle in the grave. The war of death was weak, the power of hell forever broken. The ground began to shake, the stone was rolled away. His perfect love could not be overcome. Now death, where is your sting? O resurrected King, was rendered to defeated. Forever He is glorified. Forever He is lifted high. Forever He is risen. He is alive. He is alive. One final breath He gave as heaven looked away. The Son of God was laid in darkness, a battle in the ground. The war and death was weak, the power of hell forever broken. The ground began to shake, the stone was rolled away. His perfect love could not be overcome. Now death, where is your sting? A resurrected King has rendered you defeated. Forever He is glorified. Forever He is lifted high. Forever He is risen. He is alive. He is alive. We sing hallelujah to you, Lord. We sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. The Lamb is overcome. We sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. The Lamb is overcome. We sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. The Lamb is overcome. We
is risen. He is alive. He is alive. Forever He is glorified. Forever He is lifted high. Forever He is risen. He is alive. He is alive. Halo teman-teman anak-anak Living Teens, Shalom. Selamat hari Minggu buat kita semua, dimanapun juga kalian berada. Hari ini kita masih ibadah online. So mari kita siapkan hati kita semua buat firman Tuhan ya. Kita akan doa sama-sama supaya firman Tuhan yang kita baca dan juga kita dengar bisa jadi berkat buat kita semuanya. Ayo kita doa sama-sama ya. Bapa di sorga, terima kasih buat hari ini. Mengucap syukur buat ibadah Teens online yang masih dapat kami ikuti. Dimanapun juga teman-teman berada, dimanapun juga anak-anak ikut ibadah, Tuhan Yesus memberkati kami semua. Supaya apa yang kami baca dan kami dengar dari firman Tuhan bisa sungguh-sungguh memberkati kami. Dan kami sebagai anak-anak muda, anak-anak remaja yang takut akan Tuhan, diberkati oleh kuasa firman Allah, oleh pengertian dan hikmat daripada firman Allah yang kami terima pada hari ini. Kami mau dengar firman Tuhan, kami mau baca Alkitab, berkati kami semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ayo anak-anak, teman-teman semua, dibuka Alkitabnya ya. Apakah di handphonemu ataupun Alkitabmu yang tertulis, sebab kita semua ibadah online di rumah kita masing-masing. Mari kita akan buka dalam Efesus 6. Efesus 6 ayat 2 dan 3. Efesus 6 ayat 2 dan 3. Kita akan baca ya. Kalian baca masing-masing di rumah. Kofandi akan baca dari sini. Efesus 6 ayat 2 dan 3. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ayat 1 dikatakan juga, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Kita harus belajar untuk taat pada orang tua kita dan juga hormat kepada ayah ibu kita. Mengapa demikian? Sebab ada janji Tuhan nih buat anak-anak yang taat dan hormat pada orang tuanya. Ayat 3 tadi, supaya hidup kalian berbahagia dan juga panjang umurmu di bumi. Mau bahagia? Kalau mau bilang mau. Mau panjang umur? Kalau mau bilang mau, 2, 3, mau juga. Oke? Nah, kalau kita ingin hidup kita diberkati Tuhan, ya memang kita nggak bisa lepas dari yang namanya ketaatan. Taat adalah taat. Orang yang taat akan menghormati. Di mana ada rasa hormat, di situ bisa juga ada ketaatan. Kalau kita bilang, ya tapi kok orang tua saya begini dan begitu, nggak cocok, kadang-kadang mereka nggak ngerti apa maunya kita, kadang-kadang mereka tanda kutip mau-maunya sendiri, kadang-kadang mereka kelihatannya egois, kadang-kadang mereka begini begitu. Ya, namanya orang tua nggak ada yang sempurna. Sama kayak kalian, anak-anak juga nggak ada kan yang sempurna. Makanya sebagai sebuah keluarga kita harus saling bisa memahami satu sama lain. Kalau ada kasih Tuhan di situ, maka orang tua dan anak-anak ada saling memahami, saling mengerti, saling menyayangi dan menghormati. Kedua-duanya berada dalam bingkai ketaatan kepada kehendak Tuhan. Jadi nggak mesti orang tua selalu melakukan apa yang kita mau. Sama, kita juga nggak selalu kan melakukan apa yang orang tua mau. Tapi mari kita belajar memahami satu sama lain, supaya di dalamnya ada takut akan Tuhan senantiasa. Bagaimanapun juga ya,
orang tua sudah mengasihi kita dan merawat kita. Kalau kita, anak-anak, sudah beranjak mulai jadi remaja, mulai punya banyak keinginan, ingat baik-baik, orang tua kita apapun juga yang mereka putuskan, pasti untuk mendatangkan kebaikan bagi anak-anaknya. Kofandi punya sebuah cerita. Satu saat ada orang tua seorang ayah ngobrol sama anaknya. Anak ini baru lulus kuliah, seorang sarjana. Jadi anak remajanya sudah beranjak jadi dewasa, sudah jadi seorang sarjana. Lalu si ayah dan si anak duduklah di teras rumah di sebuah sore yang cukup cerah waktu mereka duduk-duduk, tiba-tiba muncullah seekor burung gagak hinggap di salah satu tanaman atau pohon di kebun daripada halaman rumahnya. Lalu si orang tua nanya sama anaknya ini loh, yang sudah lulus sekolah. Dia tanya begini, "Hei nak, kau lihat itu burung apa?" Si anak menjawab, "Pa, itu burung gagak." "Oh, gagak ya." Nggak lama kemudian orang tua nanya lagi, "Hei nak, itu burung apa?" Si anak kaget, kan tadi udah nanya. Tapi karena si papa nanya lagi si anak jawab lagi, "Itu burung gagak, papa." "Oh, gagak ya?" "Iya." Kemudian si ayah ambil kopinya, minum kopinya dulu. Setelah minum kopi, dia lihat anaknya lagi. Dia tanya lagi, "Nak, itu burung apa?" Si anak jawab, "Pa, kan udah nanya dari tadi. Itu burung gagak." "Itu gagak, Pa." "Oh, gagak ya?" "Iya, gagak." Si ayah diam aja. Gak lama kemudian nanya lagi, "Hei nak, burung apa itu?" Mulai tuh si anak kesal tuh. Dalam hatinya, nanya mulu. Dari tadi udah nanya lagi. Dia jawab dengan ketus, "Pa, itu gagak, Pa. Udah 4 kali papa nanya. Gagak. "Oh, gagak ya?" "Iya, gagak. Nanya mulu dari tadi." Si ayah diam aja. Nanya lagi. "Hei, itu burung apa?" Langsung anak itu kesel. "Pa, itu gagak, Pa. Ini udah kelima kali papa nanya. Gagak. Bosan aku jawab. Gagak, Pa." Si papa lihat aja. "Oh, gagak ya?" "Iya, gagak. Nanya mulu." Si papa diem aja. Kemudian si papa bangun ke dalam, ngambil buku. Lalu ditaruh di meja. "Nih, papa punya buku." "Buku apa itu?" "Diari. Coba buka." Waktu dibuka, ada sebuah cerita. Waktu anakku usia 5 tahun, di halaman rumah, anakku bertanya, "Papa, itu burung apa?" Papa jawab, "Itu gagak, nak." "Oh, Pa, itu burung apa?" "Gagak." "Oh, papa, itu burung apa?" "Gagak, nak." "Oh, papa, itu burung apa?" "Gagak, nak, gagak." "Oh, papa, itu burung apa, Pa?" "Gagak." Dihitung-hitung 10 kali nanya, dan si ayah selalu menjawab, "Gagak, nak, gagak." Ayah nggak pernah kesal karena anaknya yang usia 5 tahun itu bertanya pertanyaan yang sama tentang burung apa itu. Si ayah selalu menjawab dengan lembut dan sabar, "Gagak, nak, G-A-G-A-K, gagak. G-A-G-A-K, gagak." Semakin banyak anak bertanya, semakin orang tua senang. Karena orang tua menganggap anak lagi belajar sesuatu. Jadi ketika si anak bertanya, orang tua nggak pernah bosan menjawab. Karena pertanyaan itu menyenangkan hati orang tua. Karena orang tua itu sayang kepada anaknya, maka setiap pertanyaan, walaupun diulang-ulang sampai 10 kali, itu merupakan sebuah pembelajaran bagi si anak, dan orang tua nggak pernah bosan. Ketika si anak membaca itu, mulai dia sadar. Dan dia ngomong, "Aduh, Pa, maafkan aku, Pa. Aku nggak sabar sama Papa. Nanya mulu. Kupikir itu apa sih maksud Papa? Rupanya Papa mengajar aku sesuatu. Aku harus sabar. Papa sudah lebih dulu sabar sama aku. Bukti nyata kalau Papa sayang sama aku. Sekarang waktu Papa bertanya berulang kali, Papa mau kasih tahu sama saya ini mesti belajar banyak. Sebab ketika aku remaja, jadi dewasa, satu saat aku akan jadi seorang ayah juga, dan aku harus seperti ayah
yang sabar kepada anak-anaknya. Maka si anak itu memeluk papanya, dia bilang, "Pa, maafkan aku ya. Aku sayang sama papa. Aku mengerti apa yang papa sedang ajarkan buat aku hari ini. Aku harus belajar untuk menjadi sabar. Ini bukan berarti aku sudah sarjana, lebih pintar daripada papa. Mentang-mentang aku sudah lulus kuliah, lebih pintar dari papa. Mungkin ilmuku lebih banyak daripada papa. Tapi bicara kesabaran dan kasih, aku harus belajar banyak dari papa." Teman-teman, anak-anak semua, orang tua kita sudah mendidik kita sampai saat ini. Dari kita bayi, batita, balita, kanak-kanak, remaja, mulai jadi dewasa hari ini, berapa banyak waktu yang orang tua kita sudah berikan kepada kita. Perhatian dari mereka, kasih sayang dari mereka, yang semuanya itu loh teman-teman, kita nggak bisa bayar. Kita nggak bisa kembalikan apa yang orang tua sudah kasih sama kita. Dan orang tua juga, Ko Fandi yakin, jamin, mereka nggak tuntut balik apa-apa kok dari kita. Maka kita sebagai anak-anak harus tahu berterima kasih. Orang tua kita nggak pernah tuntut apa-apa. Mereka nggak pernah minta apa-apa. Tapi kalau kita bisa perhatikan mereka, sayangi mereka, hormati mereka, taat kepada mereka, itu lebih daripada cukup. Jangan membangkang, jangan membantah, jangan marah dengan orang tua kita, jangan kesel, jangan nyinyir, jangan suka banding-bandingin orang tua kita dengan orang tua yang lain. Sebab bagaimanapun juga orang tua kita, mereka pasti paling sayang sama anak-anaknya. Mereka tentu sayang sama anak orang lain, tapi mereka akan lebih sayang kepada anaknya masing-masing. Jadi teman-teman sekalian, firman Tuhan berkata, taatilah orang tuamu, hormatilah ayah ibumu, supaya apa? Lanjut umurmu, diberkati engkau di bumi ini. Kenapa supaya lanjut umur? Supaya kita satu saat pun akan jadi orang tua, kita akan punya anak, kita akan punya cucu, dan kita mau mengasihi anak-anak dan cucu kita yang akan datang satu saat nanti. Kan ini perlu umur yang panjang dan juga bahagia. Artinya anak dan cucu kita pun sayang sama kita. Seperti kita sayang kepada orang tua kita, kita doakan supaya mereka juga punya umur panjang. Kita pun berdoa supaya kita punya umur panjang, sebagaimana kita membahagiakan orang tua kita, kita pun satu saat akan dibahagiakan oleh anak-anak kita, bahkan cucu kita. Jadi, kalau kita ingin umur panjang dan bahagia, waktu kita masih remaja, dewasa hari ini, taatilah orang tua kita, sayangilah mereka, hormatilah mereka, sebab ini adalah janji Tuhan buat kita sekalian. Ada amin? Ko Fandi rasa ini yang Ko Fandi bisa bagi buat teman-teman semua. Pesan firman Tuhan singkat, sederhana, taatilah orang tuamu, sayangi mereka, hormati mereka, supaya hidupmu diberkati di bumi ini, engkau pun punya umur yang panjang. Tuhan Yesus memberkati. Ayo kita doa sama-sama ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami sudah mendengar firman Tuhan yang singkat. Satu kisah ilustrasi juga sudah kami dengar. Ampuni kami kalau sebagai anak-anak remaja, kadang-kadang kami kesal dengan orang tua kami, membantah, membangkang, tidak hormat. Ampunilah kami Tuhan. Kami kadang gak menyadari betapa orang tua kami berkorban banyak hal bagi kami, mengasihi, menyayangi kami sejak masa kecil kami, hingga kami beranjak remaja dan dewasa seperti ini. Sungguh Tuhan, gak ada satu hal pun yang dapat kami kembalikan sebagai satu balas budi kepada orang tua kami. Gak ada ya Tuhan. Mereka melakukannya dengan sukacita dan sukarela. Kami tahu ini tanpa pamrih. Maka ajar kami juga untuk belajar mengasihi dan menghormati orang tua kami sebagaimana janji Tuhan, supaya hidup kami diberkati dengan panjang umur dan kebahagiaan. Satu saat pun kami semua akan menjadi orang tua, dan kami ingin anak-anak kami juga hormat kepada orang tua. Maka saat ini selama kami masih punya orang tua, ajar kami menghormati mereka. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Berkati setiap anak-anak muda, setiap remaja dimanapun juga kami semua berada. Berkatilah studi kami, berkatilah pergaulan kami, berkatilah cita-cita dan juga masa depan kami. Berkatilah pergaulan kami, berkatilah juga orang tua kami, supaya lewat kedua orang tua kami berkat Tuhan turun bagi kami sekalian sebagai anak-anak mereka. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur menerima firman Tuhan. Teman-teman yang diberkati Tuhan, semua bilang amin sama-sama 2, 3.
Amin. Happy Sunday, Tuhan berkati kita semua. Dadah.